Baik, langsung kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore, Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom. Selamat bergabung di kegiatan Zoom pada sore hari ini di acara OJSG Research Academy. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi pada kegiatan sore hari ini. Agar acara berjalan lancar, mari kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk yang bertugas dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk pada acara inti, sebelumnya saya akan menyampaikan CV atau profil dari pemateri kita pada sore hari ini. Beliau adalah Dr. Muhammad Misbahuddin M. Hum. Eh, Beliau alumni dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Jadi beliau itu S1, S2, dan S3-nya di UIN Yogyakarta. Kemudian eh, beliau juga banyak pengalaman penelitian. Mungkin saya sebutkan sedikit ya tentang judul tulisan beliau. Ada mengenai Islam berbasis budaya Jawa, dinamika kebudayaan Islam Jawa di tengah masyarakat. Kemudian ada lagi fashion dan priayi. Jadi ini studi perubahan gaya berpakaian priayi Surakarta pada tahun 1900 sampai dengan 1920. Kemudian ada Sisilia, jembatan transmisi keilmuan Islam ke Eropa. Kemudian ada perubahan sosial akibat kedatangan Islam, studi kasus masyarakat Surabaya abad ke-16. Kemudian eh, ada lagi toilet dan perubahan sosial, proses inkulturasi masyarakat Surakarta. Jadi ini hanya sebagian dari tulisan-tulisan beliau yang saya sampaikan. Masih banyak lagi judul tulisan atau penelitian beliau.
Kemudian hari ini beliau akan menyampaikan materi dengan tema mencari ide dan mendesain penelitian sosial humaniora yang mengandung kebaruan. Nah, kepada beliau, Dr. Muhammad Misbahuddin M.Hum, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktunya Mbak Moderator. Izinkan saya share screen ya. Mohon maaf, suara saya terdengar Mbak? Ada, Pak. Oke. Ya. Eh, Sebetulnya kita sambil belajar ya. Jadi eh, mencari ide dan mendesain sebuah riset itu adalah eh, salah satu seni dari sebuah penelitian ketika kita mencari penelitian yang menarik dan terbaru. Pada biasanya teman-teman itu dengan berbagai kesibukan itu susah untuk mencari ide-ide yang terbaru. Bahkan kadang-kadang ide-idenya lahir itu hanya muter-muter dalam bidang itu saja. Padahal ke dalam konteks sosial humaniora itu sangat banyak sekali hal-hal yang bisa kita jadikan ide-ide menarik dalam hal riset. Saya beberapa kali mendapatkan hibah penelitian itu juga muncul dari ide-ide yang mungkin orang terkadang konyol, akan tetapi itu berdasarkan pengalaman saya itu menjadi menarik, hal yang menarik. Nah, ya memang seorang peneliti itu pada hakikatnya adalah sebuah produsen ilmu pengetahuan ya. Jadi tanpa ada peneliti maka ilmu pengetahuan akan tidak ada perkembangan. Hanya saja seorang peneliti itu harus memang dan wajib memang untuk terobsesi untuk menjelaskan fenomena-fenomena masyarakat dengan sistematis, terukur dan empiris. Apa sih terukur dan sistematis? Sebetulnya mudah saja bagi saya. Sistematis itu dijelaskan dengan struktur logika berpikir yang yang sudah embodiment, yang sudah dikenal oleh para peneliti. Ya, bagi para peneliti pemula, khususnya para mahasiswa, beberapa kali saya membimbing program mahasiswa, hampir rata-rata kesulitannya adalah mencari ide. Begitu pula teman-teman yang memiliki kesibukan yang cenderung padat sekali di kantor, kemudian menjabat, itu ketika dituntut untuk mencari penelitian itu susahnya minta ampun. Nah, sehingga padahal dia juga seorang akademisi. Akibatnya memang tidak produktif dalam hal menulis dan bingung untuk mencari penelitian, ide-ide menarik yang menjadi penelitian. Nah, kalau terukur memang kita waktu harus dengan kondisi yang ada, kita harus mencari tema-tema yang harus sesuai dengan kemampuan kita, waktu dan tempat. Nah, ini menjadi hal yang sebuah problemat yang ada. Memang kita bisa juga sebagai akademisi melibatkan beberapa mahasiswa untuk menjadi pembantu riset
Akan tetapi itu tidak membuat keterukuran dalam sebuah penelitian berhasil ya. Nah, kemudian yang empiris ya kita harus berjalan dengan apa yang di senyatanya yang ada di dalam lapangan. Ya, memang obsesi-obsesi itu kita bisa dapatkan kalau seorang peneliti akan mendapatkan jiwa-jiwa kegelisahannya itu dengan mudah sebetulnya kalau kita peneliti atau akademisi yang ada di kantor. Akan tetapi dengan kesibukan dan yang apa namanya kesibukan yang padat, kita jarang sekali menemukan di Indonesia sebagai akademisi yang 24 jam nonstop itu di lapangan. Itu hampir saya tidak temukan. Karena dengan kesibukan-kesibukan yang ada ini. Ya, ini berbeda dengan di Eropa. Di Eropa cenderung ketika riset dia bisa mendalam dan bisa menemukan hal yang baru dalam hal ide-ide di Eropa, ide-ide yang terbaru. Nah, seorang peneliti itu berbeda dengan seorang jurnalis, kemudian surveyor, dokumentatif, reporter yang hanya mencari data. Nah, ini biasanya dilakukan kalau kita sebagai seorang peneliti, biasanya kita itu tugasnya kepada asisten peneliti. Tapi bagi seorang peneliti murni itu cenderung akan menemukan kalau tidak terjun langsung, dia akan tidak menemukan fenomena-fenomena menarik yang ada di lapangan. Oleh karenanya sebetulnya peneliti itu adalah seorang teoritisasi. Jadi bagaimana kita seorang peneliti itu harus memiliki konsep kerangka teori yang kuat dalam hal berbagai fenomena sosial, budaya, dan menora. Inilah yang mengapa ketika ada berbagai mazhab tentang teori ini. Di Amerika itu cenderung tidak menggunakan teori, tapi di Leiden di Eropa itu teorisasinya sangat kuat sekali. Nah, bagaimana di Indonesia? Nah, di Indonesia sendiri terkadang penggunaan teori itu tidak kuat dalam hal mencari apa namanya pemilikan kita sebagai teori, sehingga terkadang peneliti baik itu S1, S2, S3 itu kerepotan ketika kita membangun teoritisasi dalam hal penelitian. Ya, kalau S1 mungkin masih dimaklumi, tapi kalau ketika sudah S3, S2 itu harusnya idealnya mereka sudah memiliki konsep-konsep teorisasi yang kuat atas beberapa teori yang berlaku. Ya, contoh apa namanya beberapa periset yang Silvergate contohnya, itu dia tidak membangun teori, tapi dia paham tentang teori-teori yang ada. Nah, sehingga teman-teman semua ketika akan mencari ide, alangkah baiknya kita wajib hukumnya memiliki konsep teori yang sangat kuat. Ya, inilah mengapa ketika teman-teman mahasiswa yang akan meneliti melakukan skripsi atau tesis itu pasti di awal semester atau di pertengahan semester entah semester 4, 3, 5 itu dibekali oleh namanya teori-teori sosial atau teori-teori pendidikan atau teori-teori ekonomi yang itu mampu untuk membuat mahasiswa tersebut atau calon peneliti tersebut memiliki teori-teori yang handal.
Namun ini yang disayangkan teman-teman. Eh, Selama ini penguasaan teori mahasiswa itu sangat lemah. Ini ya, saya tidak dipungkiri bahwa di S1, S2, S3 teorisasi itu konsep-konsep teori itu sangat lemah karena memang belajar teori itu sangat menjemukan. Eh, sangat sangat menjemukan dan terkesan diulang-ulang. Saya pun sama ketika sedang studi diminta untuk membaca teori sosial klasik, modern, capeknya minta ampun. Tapi ternyata penguasaan teori klasik itu yang menarik bagi kita ketika akan melakukan riset ujungnya ya, ujungnya. Ini menjadi hal yang teori-teori itu menjadi hal yang wajib kita miliki ketika akan mencari sebuah ide atau apapun. Karena dengan adanya teori, hal yang remeh pun kita akan bisa temukan menjadi ide eh, ide penelitian. Karena itu teori itu menjelaskan realitas yang secara sistematis, terukur dan empirik. Dengan tanpa teori kita tidak bisa sebetulnya menjelaskan sesuatu di balik sesuatu. Nah, ini penguasaan teori menjadi hal wajib dalam hal mencari ide penelitian. Karena riset itu sendiri itu akan menjelaskan sebuah realitas kemudian dipahami secara interpretatif dan dijelaskan secara meyakinkan kepada audiens tentang hasil temuan-temuan riset yang ada. Beberapa temuan yang saya lakukan baik di mahasiswa S1, S2, S3 yang pernah saya ampu, mereka sangat datanya sangat menarik, tapi secara argumentatif teoritis mereka bangunannya itu kurang menarik. Nah, akibatnya ide-ide yang awalnya itu dapat didapatkan dari data itu tidak menjadi hal yang menarik dan tidak menjadi hal yang unik ketika dijelaskan kepada dan ditulis dalam sebuah proposal. Ini menjadi hal yang wajib ya. Teori itu menjadi hal yang wajib. Jadi kita memang difokuskan teorisasi itu harus kuat. Jadi untuk mencari ide ya. Untuk mencari ide itu kita teori harus kuat. Jadi karena itu adalah alat analisa dalam hal interpretatif dalam menjelaskan sebuah fenomena sosial fenomena. Nah, ini yang biasa dialami oleh peneliti pemula, bingung masalah judul, bingung masalah menemukan tema dan menentukan variabel apa yang akan dikaji. Sehingga ide-idenya mentok pada jalan buntu. Padahal kalau kita lihat, kalau dengan penguasaan teori yang kuat, maka kita akan melihat sesuatu itu menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Satu contoh ya, teman-teman ini. Foto ini, kalau kita punya teori yang kuat, teorisasi sosial yang kuat, baik klasik, kemudian modern, atau teori pendidikan apapun dari klasik modern, ketika membaca foto ini menjadi hal ide yang
bisa kita tangkap sebagai sebuah ide penelitian yang menarik. Ya, mulai dari pendidikan anak, mulai dari pola eh, buang hajatnya, kemudian bagaimana eh, apa namanya eh, cara mendidik anak era Tempo dulu, itu hal yang bisa dilakukan dalam gambar ini sebetulnya untuk mencari ide yang unik, ide yang genuine, dan orang akan tertarik ketika membaca video ini, membaca gambar ini. Sebetulnya, iya, satu poin yang penting yang tadi awal, peneliti adalah teorisasi. Jangan menjelaskan sesuatu yang masih dalam konteks apa namanya visual ya. Jadi menjelaskan visual tentang penelitian ini apa-apa, tapi tidak menjelaskan sesuatu di balik sesuatu itu. Nah, ini tugasnya kita sebagai sebuah akademisi, sebuah periset, kita akan meneliti sesuatu di balik sesuatu itu, sesuatu di balik gambar ini, kita bisa lihat apa itu sebetulnya eh, mitos apa yang ingin dibangun oleh masyarakat dan sebagainya. Gambar lain, nah ini, nah, ini saya temukan di hampir setiap pengajian. Di pengajian saya menemukan ini, hanya sebuah gambar ini menemukan fenomena menarik tentang air doa, apa namanya, barokah ya. Eh, Bila kita kuat tentang teorisasi sosialnya, teorisasi eh, apa namanya ekonominya, maka kita akan bisa menemukan apa namanya konsep ini. Ya, satu contoh apa namanya ini menjadi hal yang menarik kalau kita teliti ya. Jadi kita tidak usah mencari ide-ide yang terlalu tinggi, tapi kita bisa menemukan di sekitar kita menjadi sebuah tema riset yang apa namanya kita bisa ajukan menjadi eh, dan kita bangun menjadi sebuah riset menarik ya. Eh, Variabelnya apa? Kita harus bangun dengan beberapa variabel. Nah memang ide apa namanya ide tentang penelitian ya satu-satunya cara mencari ide bisa dari apa namanya cari jurnal atau membaca apapun lah. Tapi itu kalau cara berpikir saya tidak. Saya cara berpikirnya harus memiliki kerangka teori sosial yang kuat dulu. Ketika kerangka teori kuat, kita kuat, maka sebuah fenomena sekecil apapun itu kita bisa jadikan bahan riset kita dalam penelitian. Ya, membaca jurnal itu membantu juga untuk apa namanya memetakan apa namanya penelitian yang ada. Tapi untuk mencari ide yang genuine dalam sebuah riset itu kita bisa kuatkan dengan penguasaan teori yang kuat. Nah, coba deh kita baca pelan-pelan teori penamai sosial klasik, teori sosial modern, kemudian teori antropologi klasik, teori antropologi modern. Satu semester saja, 6 bulan saja kita kuasai tentang teori-teori itu, maka kita akan mudah dalam mencari ide penelitian. Nah, jadi hal yang remeh-temeh kita bisa jadikan eh, apa namanya sebuah ide penelitian. Bahkan eh, ketika nyapu, eh, ketika nyapu kemudian itu kita bisa dapatkan ide penelitian. Tinggal kita bagaimana membuat apa namanya problem risetnya yang bagus.
Oke, nah gini, bagaimana salah satu poinnya lagi adalah kalau kita penguasaan teorinya kuat, maka kepekaan kita sebagai peneliti pemula, peneliti itu kita kan mudah menangkap apa namanya fenomena-fenomena menarik dalam masyarakat. Kemudian cara kedua adalah mencari gap, riset gap. Eh, Kalau menurut Prof. Askal Salim, salah satu mantan direktur Diktis, riset gap itu dapat kita temukan di beberapa bidang. Jadi eh, perbedaan pendekatan, contohnya perbedaan tempat, lokus, perbedaan metodologi, perbedaan apa namanya variabel. Nah, kemudian perbedaan teori. Nah, itu kita bisa cari dalam hal apa namanya mencari ide penelitian. Ya, kita kalau ini yang pakai yang model yang kedua, jadi membaca jurnal, membaca skripsi, membaca disertasi, itu yang dilakukan kedua. Jadi proses yang kedua adalah mencari research gap dari penelitian-penelitian yang ada. Ya, ini apa namanya ide itu bisa muncul dari situ ya. Jadi ada perbedaan lokus, perbedaan variabel, perbedaan teori, perbedaan pendekatan dan perbedaan tempat. Jadi kita bisa cari cek lokusnya bagaimana, pendekatannya bagaimana dan sebagainya. Sehingga kita menemukan ide celah-celah kosong eh, antara riset terdahulu dengan riset yang akan kita lakukan. Ya, contoh yang seperti ini tadi contoh toilet. Jadi kalau kita membaca membaca apa namanya membaca riset terdahulu, maka riset-riset tentang kesehatan apa dan sebagainya, kita kemudian fokusnya bagaimana, teorinya bagaimana. Nah, kita bisa menemukan tentang ide-ide itu. Oke, eh, kemudian eh, ya banyak banyak sekali ya yang kalau menemukan ide-ide apa namanya penelitian yang yang eh, sosial humaniora ketika kita eh, apa namanya ketika kita riset tentang itu. Tapi karena basic saya adalah basic sejarah, biasanya saya kaitkan dengan contoh ini. Saya penguatan arsipnya harus dikuatkan dan teorinya tentang sejarah harus kuat dan sebagainya, maka dari situlah kemudian teori sosialnya kuat, maka saya akan mudah untuk mencari apa namanya riset-riset terbaru yang terkait tentang sejarah. Oke, ya ini menurut saja ya. Jadi bagaimana cara menemukan riset gap itu dengan fenomena yang belum bisa dijelaskan dengan teori. Contoh begini. Satu contoh, eh, ini riset sejarah ya. Riset sejarah. Saya cenderung ambil sejarah-sejarah yang mikro ya. Jadi jujuran. Jujur itu apakah itu miliknya Nusantara, budaya Nusantara atau bukan? Konsep eh, apa namanya antri, daya antri. Kenapa kita susah antri? Itu kan kita biasa kita hadapi sehari-hari antri, jujur. Tapi eh, jarang sekali kita meneliti tentang kejujuran dalam masyarakat Jawa misalnya. Jarang sekali kita mencari bagaimana budaya Jawa, budaya antri dalam budaya Jawa. Ini hal yang eh, bisa kita gali dan menjadi hal yang unik gitu. Satu contoh sampah. Nah, di kantor, di sekolahan,
Itu biasanya ada an-nadhafatu minal iman. Tapi gaya kita mutis, mutis tahu teman-teman, mutis itu membuang sisa rokok itu biasanya kalau kita cermati ya, cermati biasanya itu cenderung bebas, abai. Nah, ini menjadi bisa kita tarik lagi, bisa kita ambil menjadi sebuah riset sejarah. Nah, karena saya bidang sejarah, maka saya bisa ambil sebetulnya sampah itu kenapa orang Jawa tidak bisa mendisiplinkan, nah, disiplinkan tentang buang sampah. Nah, itu hal yang menarik kalau kalau kita teliti ya tentang pembuangan sampah. Karena selama ini ketika budaya sampah eh, hanya tentang pengelolaan, kemudian cara-cara apa namanya, bagaimana ekonomisasi pengelolaan sampah dan sebagainya. Tapi jarang sekali kita meneliti tentang kenapa orang Jawa itu tidak memiliki sen apa namanya tentang budaya bersih. Itu misal hal yang remeh ya, tapi itu jarang sekali dilihat orang. Biasanya kalau riset sosial budaya atau apa namanya atau eh, apa namanya sejarah khususnya itu cenderung tokoh politik. Nah, itu terlalu besar sekali. Nah, kalau memang hobi saya memang hal-hal yang remeh-temeh ini menjadi riset jarang untuk diteliti oleh banyak orang. Jadi bagaimana sampah itu menjadi tidak orang orang Jawa khususnya tidak disiplin, bagaimana membangun narasi penting tentang kedisiplinan, nah, tentang antri, itu jarang sekali diteliti oleh teman-teman kita yang dari budaya, kajian sosial Kumenora. Ya, tinggal kita bagaimana kemudian nah, membuat problematisasi masalah. Jadi hal-hal remeh itu sebetulnya keberhasilan kita itu adalah membangun problematisasi masalah. Jadi kita apa namanya bangun problem-problem yang kita bisa bangun dalam hal problematisasi masalah. Jadi keberhasilan kita untuk menjadikan sebuah riset yang kecil dari yang fenomena kecil itu kita bangun dengan problematisasi masalah. Kemudian kaitkan dengan variabel-variabel. Variabel-variabel itu menjadi hal yang penting. Jadi bukunya Weber tentang kapitalis dan apa namanya agama industrialisasi kapitalisme itu adalah buku contoh menarik ya bagi saya ketika orang mengatakan bahwa agama tidak ada hubungannya dengan kapitalisme. Tapi Weber saat itu membangun narasi baru tentang apa namanya variabel yang seakan-akan tidak ada kaitannya tapi apa namanya ada kaitannya. Nah, itu buku Weber tentang kapitalisme itu menjadi hal yang buku yang bagus ketika masa itu ketika orang pikirkan membahas tentang agama tapi dikaitkan dengan kapitalisme. Jadi variabel-variabel sosial budaya yang itu menjadi hal penting ketika membangun ide penting dalam hal apa namanya riset. Kemudian yang terakhir adalah imajinasi tentang sebuah fenomena sosial yang kita bisa jelaskan dengan teori-teori yang ada. Jadi penguasaan teori sosial lagi-lagi ya, lagi-lagi saya tekankan bahwa teman-teman kalau ingin nulis sosial humaniora kuatkan di teori sosial. Teori sosial klasik maupun teori sosial modern. Jadi kuatkan dalam hal itu. Itu menjadi hal penting dalam modal penting ketika
kita mencari ide-ide riset terbaru. Oke, terakhir ya, bagaimana mendesain sebuah penelitian? Ya, kita bisa bangun dengan, saya gunakan dengan Dr. Kin, riset model Canva. Jadi ini biasanya yang saya lakukan ketika akan riset. Sebelum menulis penelitian, saya akan meminjam model penelitiannya Dr. Gunawan ya. Jadi dan ini bagi saya hal yang baru dan menarik, dan kita bisa ATM gunakan untuk mendesain penelitian kita. Kemudian dengan satu lembar saja kita bisa menentukan riset-riset apa sih yang menjadi menarik, kemudian kita bangun dengan kebaruannya apa, novelty-nya apa, kita susun dalam satu lembar kertas. Nah, kita susun dengan proposal yang baik. Dan kemudian tentukan skema waktu penelitiannya. Dari skema itulah kita akan bisa menentukan desain penelitian yang bagus. Oke, kira-kira itu teman-teman. Kita bisa lebih ke diskusi-diskusi saja terkait tentang apa namanya mencari ide-ide riset yang baik ya. Jadi ini menjadi memang kalau mencari riset menjadi riset itu kita tidak bisa berpikir dengan cara orang lain, tidak bisa. Jadi kita memang kita fashion kita bagaimana carinya. Nah, orang lain hanya membantu tipsnya saja. Nah, ini menjadi hal yang cara mencari memang beda-beda. Bahkan saya bisa menemukan hanya dari apa namanya melihat riset saya tentang pakaian. Nah, itu saya hanya menemukan dari melihat diskusinya teman di kantor. Nah, itu saya kemudian bisa bangun sebuah riset yang menarik. Ya, riset tentang ini contoh yang ini saya ambil dari riset saya tentang toilet ya, sejarah toilet. Ini saya bangun dari ketika muncul ide ini, saya ketika melihat orang buang hajat di kali. Nah, ini hanya fenomena itu kemudian saya kembangkan menjadi sebuah riset yang menarik. Itu kira-kira yang bisa saya share ke teman-teman. Kira-kira itu kita bisa diskusi ya, lebih baik diskusi untuk menggali dan mencari fenomena ide-ide penelitian yang menarik, apalagi yang penelitian tentang sosial humaniora, khususnya lebih khusus tentang sejarah. Jadi banyak hal yang kita bisa gali. Kalau penelitian yang saya gunakan cenderung bukan penelitian tokoh. Tokoh saya hindari itu karena sudah sangat banyak sekali tokoh penyebaran dan sebagainya. Saya mencari hal-hal yang lubang-lubang yang masih belum digali. Misalnya hal-hal yang bersifat sejarah mikro, sosial humaniora, contoh begitu. Itu yang menjadi menarik. Contoh ini, contoh tentang revolusi hijau. Dekade ini muncul teknologi-teknologi apa namanya? Kalau kita kaitkan dengan kita temanya Presiden Prabowo tentang pangan, nah kita bisa banyak hal tentang sosial humaniora tentang pangan itu, banyak hal. Jadi contoh dampak bagaimana tentang orang perempuan yang biasa derep, kalau bahasa Indonesia yang derep itu orang yang panen atas dampak munculnya lupu, apa namanya, revolusi hijau, penggunaan teknologi dalam pertanian. Nah, itu bisa menarik kalau kita
kaji dengan hal yang apa namanya kita bisa kaji dengan baik dan teorisasi yang kuat. Oke, kira-kira itu Mbak Moderator. Mbak Moderator. Oke. Ya. Baik, kami haturkan terima kasih kepada beliau, Dr. Muhammad Misbahuddin M.Hum, atas penyampaian materinya. Kemudian kita masuk pada sesi tanya jawab. Untuk peserta yang ingin atau akan bertanya kepada Dr. Muhammad Misbahuddin M.Hum, dipersilahkan bisa raise hand atau diketik di kolom komentar. Monggo, yang bertanya bisa raise hand atau ketik di kolom komentar. Tanya Mbak, izin Mbak, tanya. Monggo Mas. Oh iya. Izin moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pak Misbahuddin ya. Ya. Salam kenal, saya dari Depon dari UIN Bukit Tinggi, Pak Dokter. Terus terang saya apanya backgroundnya pidana Islam ya Pak Dokter ya. Ya. Hukum pidana Islam gitu. Tadi Pak Dokter sudah menjelaskan tentang penguasaan teori gitu ya, penguasaan teori gitu. Kalau hukum pidana Islam itu ya tentu teori-teori dari hukum pidana Islam gitu. Ya. Ya, hukum pidana Islam gitu. Saya melihat fenomena-fenomena, istilah Pak Dokter tadi kan, sosial yang terjadi gitu. Misalnya yang baru-baru ini tentang para pejabat yang judul itu di online itu Pak Dokter. Ya. Oke. Ya, kan pejabat itu Komdiji ya, pejabat Komdiji yang tidak blacklist itu webnya judul gitu kan. Ya. Dan dikasih uang gitu kan, dikasih uang gitu. Nah, yang terbaru kita itu melihat di televisi itu infonya pagar laut ya. Ya. Pagar laut gitu kan. Kan walaupun ini masih jalan kasusnya kan, tapi saya menyimpulkan ada oknum pejabat yang bermain di situ dalam tanda kutip gitu kan. Nah, jadi dari fenomena tadi itu kita kaitkan dengan hukum pidana Islam itu bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pejabat pemerintah menurut pidana Islam kan gitu kan, pejabat pemerintah yang melakukan korupsi, nah menurut pidana Islam gitu ya. Nah, jadi saya ingin tahu bagaimana menurut pidana Islamnya gitu. Nah,
teori yang kita pakai kan teori hukum pidana Islam, gitu kan? Teori hukum Ya, pidana Islam. Nah, hukum pidana Islam. Tapi yang sulit bagi saya merumuskannya itu apa? Membuat di latar belakang, gitu. Membuat di latar ya, belakang. Nah, bahwa ingin mengetahui dalam pidana Islam, ya, gitu kan? Tapi bagaimana merumuskannya di dalam latar belakang, gitu kan? Nah, kemudian saya juga mengajar itu Pak Dokter di Pasca sejarah teori hukum Islam di Indonesia, gitu kan? Sosiologi hukum Islam di Indonesia, sosiologi hukum Islam di Indonesia, gitu. Dan bagaimana kita mengkaitkannya dengan dengan kasus-kasus apa tadi, kasus-kasus pejabat negara itu. Nah, lalu kita kaitkan dengan pidana Islam, gitu kan? Pidana oke. Islam. Nah, jadi cara merumuskan di latar belakang gitu ya. Nah, itu yang juga dalam penulisannya saya agak-agak rumit gitu, Pak Dokter, gitu. Mohon arahan Pak Dokter dan mengkaitkannya dengan teori sosiologi hukum Islam, gitu ya. Atau teori sosial lah, gitu ya, teori hukum sosial. Makasih Pak Dokter, makasih Ya, atas pencerahannya, ilmunya, terutama kaitannya nanti kepada ilmu-ilmu yang Pak Dokter punya, yaitu tentang teori sosial, gitu ya, dan sosial. bagaimana Ya, merumuskannya dalam bentuk di latar belakang masalah, gitu. Makasih Pak Dokter dan ya. Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, terima, ini langsung dijawab, Bu Moderator. Kitab Jinervi ini dibuat dari Habatus Sauda, 225, kurma ajwa, Stein. Oke, ini langsung dijawab, Maaf, Bu. mungkin di sini kurang terkondisikan untuk suasana. Mohon sebentar ya. Langsung dijawab saja Pak Misbah. Ya, ini memang begini Pak. Dalam satu teori tentang pembuatan eh, proposal ya, proposal riset itu biasanya ketika orang eh, bangunan pertama, kalimat pertama itu Bapak, mohon maaf, ini untuk riset apa Pak? Untuk riset apa namanya? Boleh Bima di tab Dimas, atau ya. Di tab Dimas kalau di Kemenak itu Pak Dokter. tetap Dimas ya? Ya, Iya, Pak Dokter. ini beberapa kali yang saya ikuti di Tab Dimas dan saya berhasil lintas apa namanya lintas perguruan tinggi dan apa namanya dan lumayan ya intinya lumayan pembuatan pendahuluan kita bangun kalimat pertama jangan Bapak kutip apa namanya dari buku atau teori apapun dulu. Kita dalam membangun rumusan apa namanya latar belakang kita harus menggunakan paramida terbalik Bapak. Nah, itu kalau kalau kita sosial ya. Jadi kalau sosial kita jangan terlalu dan mengutip eh, tulisan atau teori orang di kalimat pertama pendahuluan. Nah, jadi kalimat pertama di kata pendahuluan kita itu kita harus bisa menjelaskan fenomena sosial yang tentang fenomena tentang itu. Kemudian kita tarik ini kasusnya kayak di Indonesia, tapi kaitkan dengan
luar negeri. Jadi fenomena yang ada di dunia itu bagaimana? Kita ini beberapa profesor saya, Niko Kapten, kemudian yang dari luar ya, jadi beberapa profesor saya itu mengatakan orang Indonesia itu kaya data, kaya apa namanya, kaya informasi. Akan tetapi kurang bisa dalam membangun argumen. Nah, ternyata setelah saya pelajari argumentasinya, kita kebanyakan itu kutipan-kutipan. Nah, jadi jangan kita harus membangun argumentasi kita, fenomena kita di awal kalimat, Bapak. Jadi awal kalimat apa namanya, pendahuluan itu kita harus awal paragraf kita harus bangun narasi bahwa riset ini penting, fenomena ini penting untuk dikaji. Itu awalnya. Jadi memang itu butuh latihan, Bapak. Meskipun kadang-kadang kita sudah mengajar pun ya susah sekali untuk membangun narasi itu. Kita bisa menjelaskan ke mahasiswa, tapi kalau kita tidak pernah belajar tentang riset-riset itu sangat susah, Pak. Iya Nah, betul Pak. jadi memang, nah ini menjadi hal yang saya beberapa kali ke mahasiswa di S2 itu ketika proses menulisnya, proposalnya bagus, maka riset itu sudah terselesaikan 50%. Itu saya kutip dari profesor saya, Prof. Amin Abdullah dan Prof. Niko Kapten. Jadi apa namanya, ketika proposal kita bagus dalam menjelaskan fenomena, maka dan mengkaitkan apa namanya, kaitkan dengan fenomena-fenomena di dunia, maka kita bisa sudah selesai proposal kita yang bagus. Nah, memang tidak bisa secara teori, Pak. Saya mohon maaf, kalau memang harus pelan-pelan ketika menulis apa namanya, latar belakang itu. Dan teman-teman dosen juga kadang-kadang ketika menulis proposal, ya mohon maaf, kadang-kadang kalau tidak terbiasa ikut kompetitif, kajian kompetitif itu terbiasa naratif, Bapak. Nah, naratif itu dari beberapa jagungan saya terhadap reviewer di Tabdimas, kalau yang di Kemenak, kemudian di Bima, itu kurang bisa diterima sebetulnya. Nah, kebetulan tahun ini, tahun 2024, saya diterima di 2 tempat, Bapak. Kementerian Agama plus Kementerian Dikti. Dua-duanya tebus. Jadi pengalaman itu yang saya jelaskan di itu. Jadi teman-teman membuat latar belakang yang bagus, mendesain latar belakang itu memang harus unik dan apa namanya, bisa orang membaca dengan ketertarikan tersendiri. Nah, memang kita sebetulnya buat proposal riset itu kita merayu reviewer, Pak, sebetulnya. Nah, ini kita harus ada tipsnya memang. Jadi kalimat pertama itu kita bangun, narasikan, argumentasikan bahwa riset kita ini adalah riset yang apa namanya, tentang meskipun kasusnya di Indonesia tapi menjadi perhatian dunia. Nah, membangun narasi itu memang agak susah, memang harus apa namanya, bangunnya itu. Jadi satu contoh begini, tadi ada jurdol pidana ke pidana. Ini contoh saja. Kemudian karena saya sosial, Bapak, coba kenapa kemudian rasa malu tidak pernah ada dalam benak para pejabat itu. Nah, beda dengan Jepang, ya. Jepang
itu rasa malunya sangat tinggi sehingga kesalahan sedikit langsung mundur. Tapi kenapa di Indonesia apa namanya tidak apa namanya tidak ada rasa malu? Apakah pidananya kurang kejam atau nah itu mengkaitkan itu variabel yang seakan-akan tidak ada hubungannya memang. Nah, tapi kita bisa membuat problematisasi tentang itu, Pak. Jadi itu yang buat kita menarik sebetulnya. Memang kita tidak apa namanya variabel itu memang harus pakai imajinasi trik, Pak. Jadi penguasaan imajinasinya terhadap sebuah fenomena itu harus kita peka, sangat peka. Membangun kepekaan itu memang tidak tidak satu dua kali apa namanya proses, butuh proses. Nah, kalau mendesainnya, mendesain mendesain risetnya, kalimat pertama itu yang kita lakukan biasanya jangan bersifat naratif. Nah, kalimat pertama, tapi bersifat argumentatif. Nah, meskipun fenomenanya ada, tapi kita bangun argumentatifnya. Kalimat pertama atau paragraf pertama di pendahuluan. Kira-kira itu, Pak. Baik, terima kasih kepada Dr. Muhammad Misbahuddin atas jawabannya dan saya aturkan juga terima kasih kepada Bapak Dayul Daipon atas pertanyaannya dan saya mohon maaf tadi masih ada kendala kondisi ya gitu. Kemudian mungkin ada lagi yang mau bertanya atau mungkin Bapak Dayul Daipon mau menanggapi atas jawaban dari Bapak Muhammad Misbahuddin, monggo. Bapak Dayul Daipon, mohon untuk mic-nya di unmute dulu. Dinyalakan. Iya, maksudnya dinyalakan, di unmute. Oh iya, iya. Baik, ya makasih Mbak. Sudah mengingatkan tadi tidak kelihatan di HP. Makasih Pak Dr. Misbahuddin yang sudah menjelaskan tadi ya bagaimana cara mengawali dari latar belakang masalah ya. Tapi konfirmasi aja Pak Misbahuddin, tadi kan Bapak menjelaskan bahwa untuk memulai latar belakang masalah itu kan piramid terbalik gitu ya. Piramid terbalik itu kan dari itu ya konteks yang lebih luas gitu kan. Ya, Nah, kalau ketika Pak menjelaskan tadi kayaknya bukan berangkat dari kasus itu Pak, dari yang khusus ya. fenomena tadi. Fenomenanya kemudian kita kaitkan dengan apa namanya argumentatif kita sebetulnya itu. Jadi terkadang kan begini, ini mohon maaf Pak ya, saya potong. Iya Pak. Apa namanya terkadang kita dalam paragraf awal itu cenderung terlalu fenomena yang terlalu umum sehingga fokus. Jadi fenomena umum itu jangan fenomenanya apa kita harus boleh umum tapi tidak terlalu panjang-panjang banget. Jadi kita harus jelaskan untuk fenomenanya apa, kemudian bangun argumentatif kita dengan dari fenomena itu. Jadi fenomena umum benar, kemudian bangun argumentatifnya kita apa. Gitu. Jadi jangan banyak kalau saya jadi model itu, kenapa tuh tahu kalau model itu enggak tidak boleh ada gitu kan? Oh, itu ada di dia.
Ada kita tadi kalau bertanya sesuatu yang mana mereka ke apa namanya, ya boleh gitu. Sinyal. kita langsung Bukan sekali nanti bayar itu gitu. Coba membaca itu tak aku. Em, mohon maaf untuk Bapak Dayul Daipon, mohon ditunggu sebentar. Ada Oh iya kendala iya. jaringan di Bapak Misbahudin. Oke Mbak. Ya terputus kirain sinyal sinyal saya kan. Nah, oke Mbak. Oke, terima kasih Bu Moderator. Mohon maaf Mm-mm. Pak, apa namanya, Iya. orang Indonesia itu pintar ketika buat proposal yang berbahasa basi Pak. Hmm. Nah, nah ini juga ketika kita masuk ke apa namanya, ke Scopus juga ya kan hampir sama. Nah, Mm-mm. padahal kalau kita membaca riset yang bagus itu tidak bahasa basinya itu tidak terlalu panjang Bapak. Jadi Hmm. bahasa basi itu fenomena umum ya, fenomena sosial, fenomenanya umum itu jangan terlalu Iya. panjang. Jadi Iya. kita harus bangun argumentatifnya tentang fenomena itu. Bahasa basinya langsung kita fokus pada itu kita. Nah, terkadang satu kelemahan kita memang orang Indonesia itu pintar apa namanya, kalau orang Jawa itu etok-etok Pak. Nah, Hmm. kalau bahasa Indonesianya bahasa basi panjang baru ketemu intinya di belakang. Iya. Nah, Iya. harus dibalik sebetulnya. Fenomena umum kemudian tapi kita fokus kepada apa namanya kajian kita. Iya, Mbak. Oke, itu Pak. Jadi Iya. memang seketika terbalik memang itu umum, tapi kita lebih fokus kepada kajian-kajian kita. Iya, Pak. Oke. Baik, makasih Pak Dokter. Nah, makasih Mbak Moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Misbahudin. Kemudian bagaimana Bapak Dayul Daipon? Sampai di situ udah bisa dipahami, Ibu. Ibu, makasih Bu. Nah, Alhamdulillah, terima kasih. ya. Kemudian mungkin ada yang mau bertanya lagi kepada Bapak Misbahudin. Monggo. Bagaimana? Kami tunggu sebentar lagi ya. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan. Oke, Mbak. Assalamualaikum. Salam. Absen sore. Ya, saya dari Lampung nih, Pak. Dr. Misbahudin. Iya. Oke. Saya dengan disiplin ilmu dakwah dan ilmu komunikasi. Ya. Absen sore. Oke, saya minta saran ini. Beberapa tahun yang lalu di 2016 saya riset tentang pergeseran nilai budaya masyarakat Lampung ya. Karena kan bagi saya Lampung tuh punya karakteristik budaya yang bagus menurut saya karena dia punya aksara sendiri kan menandakan dia sebagai suku yang punya budaya. Cuman dalam kenyataannya pergeseran nilai itu sendiri sangat ketara ya di masyarakat Lampung. Karena waktu 2016 saya itu meneliti di Kampung Tua, kampungnya yang mayoritas orang suku Lampung asli. Di situ terjadi pergeseran nilai-nilai dari nilai budaya yang dianut masyarakat seperti disebut dengan PL Senggiri itu. Ini Pak Misbahnya masih ada Ya, ya?
Ya, Nah, ya. kemudian di satu sisi saya melihat itu ada pergeseran nilai budaya. Jadi nilai budaya itu tergerus oleh di kalangan masyarakat Lampung ya. Tetapi di sisi lain, akibat dari pergeseran nilai budaya itu secara ekonomis ya, secara terlepas dari apakah betul sejahtera atau tidak, saya kurang paham gitu. Tapi secara ekonomis yang ditandai misal dengan bangunan rumah segala macam misalnya itu terjadi peningkatan. Jadi saya pernah berencana untuk menulis sebuah paper yang ingin saya publish itu eh, manfaat kehilangan adat dulu judulnya, tapi saya masih pertimbangkan itu kan itu penelitian sosial. Ya, Karena di satu sisi nilai adat hilang, tapi di sisi lain ada manfaatnya gitu. Ada manfaatnya dari sisi itu tadi. Contoh misalnya di Kampung Tuha itu yang saya teliti 2016 itu jadi kampung TKW. Jadi yang perempuan pada berangkat ke Taiwan, ke Korea, ke mana-mana menjadi TKW gitu. Nah, saya juga waktu itu habis lagi penelitian muncul sinetron Dunia Terbalik itu. Saya jadi bengong itu. Loh, kok ini fenomenanya ada yang diteliti muncul di sinetron Dunia. Nah, ya, sekarang ya. saya ingin tidak lanjuti lagi penelitian itu dengan mengangkat itu tadi manfaat. Kalau dulu kan saya hanya menyoroti pergeseran nilai saja, tidak melihat sisi manfaat itu. Hanya dalam penelitian 2016 itu saya memaparkan bahwa ini nilai adat yang tergerus sudah tidak bergeser itu, tapi tidak memunculkan manfaatnya itu, sisi itu. Itu gimana itu Pak Misbah? Kalau itu ingin di follow up dengan penelitian baru lagi itu, masih fokus ke situ. Ya, menarik sebetulnya Bapak. Dan kita kita Hmm. kita sama-sama astropis ya, kebetulan. Apa namanya, terkait tentang itu sebetulnya pendekatan dan teorinya yang kita kuat Pak. Jadi Hmm. judulnya judulnya bisa kita kembang, judulnya sama tapi pendekatan dan teorinya yang kita beda bisa kembangkan itu. Eh, Contoh pendekatan yang tadi cenderung pendekatan ke antropologi. Nah, kita bangun ke politik, misal ke pendekatan politik, nah, atau ke paradigma politik. Kemudian atau kita bisa paradigma apa namanya, eh, sejarahnya bagaimana. Nah, sebetulnya kita bisa mendesain ulang riset kita. Kita tidak terlalu banyak memules apapun, tapi kita pendekatan saja yang kita apa namanya dan teorisasi yang kita bangun lebih canggih Bapak. Jadi ketika tadi eh, apa namanya perubahan pola adat kita menggunakan pendekatan antropologi yang Bapak sebutkan tadi, dengan menggabung ekonomi kita coba menggeser tentang apa namanya struktur berpikir masyarakatnya tentang sosiologi. Nah, paradigma sosiologi kita bisa pakai gunakan dalam memotret perubahan itu, Bapak. Jadi paradigma judulnya bisa kita kembangkan ulang dengan beberapa konsep-konsep apa namanya teori. Contoh pakai teori eh, post post modern ya, post kolonial. Nah, apa namanya? Nah, kita bisa menggunakan itu terkait tentang eh, simbol-simbol yang ingin digunakan. Tadi Bapak bercerita tentang pergeseran budaya, ada ekonomi. Ya. Bagaimana ekonomi, apa namanya, sebuah ekonomi kita bungkus dengan narasi postkolonial. Itu jarang sekali Bapak. Budaya dikaitkan dengan postkolonial. Sehingga kita bisa mencari eh, apa namanya lubang-lubang atas apa namanya budaya yang kita kaji itu. Nanti hasilnya akan berbeda. Nah, itu. Jadi kita pendekatannya saja kita ubah, kemudian teorinya kita pakai dengan berbeda. Judulnya sama, nah, atau fokusnya sama, tapi pendekatan dan teorinya yang akan berbeda itu menjadi hal yang berbeda dan menarik sekali, Pak. Terkait dengan datanya, Pak, kita perlu Data,
data lagi? Iya, Apa otomatis perlu? Bapak. Heeh, Otomatis. Kan itu data 2016. 2016. Hmm. 16. Nah, bisa jadi di situ ada pergeseran kan? Hmm. Nah, ada perubahan, ada pergeseran itu bisa jadi kita kita eh, data pokoknya sama, Hmm. akan tetapi data apa namanya sekundernya nanti yang ada perubahan. Kita lihat potret saja secara sekilas apakah ada perubahan signifikan antara 2016 sampai 2025 ini. Nah, Itu kalau gambaran sekarang gini Pak, mohon maaf saya potong Pak. Gambaran secara peningkatan secara ekonomisnya itu yang saya sebut tadi, ya di ya, satu sisi nilai adat memang tergerus karena bergeser ya. Orang ya, Lampung itu mestinya yang mencari nafkah itu kan laki-laki dalam adatnya. laki-laki. Kemudian sekarang berubah menjadi perempuan, menjadi TKW. Tapi fakta yang empirik yang terlihat, rumah-rumah mereka yang dulu rumah-rumah panggung ketika masih dengan adat mereka itu sekarang sudah Ya, berubah menjadi bangunan-bangunan permanen, rumah-rumah bagus dari hasil TKW, Pak. Itu oke. fenomena empirik yang terlihat betul itu. Nah, itu seperti itu fenomena yang saya lihat dalam realitas masyarakat empiriknya itu. Nah, saya Saya ingin memoles hasil penelitian itu sebagai apa namanya follow up dari penelitian ya 2016 itu, Pak. saya juga justru tergelitik dengan fenomena itu, Pak. Contoh begini, Ya. apakah bangunan rumahnya itu bagus-bagus, tidak punya simbol apa itu? Jadi kalau dalam postkolonial kan ada apa namanya, ada teorinya tentang eh, apa? Saya lupa apa namanya. eh, 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 dia ingin mensimbolkan apa? Contoh, eh, kalau eh, kalau pakai teorinya konsumtif, teorinya Jane Brodilan, nah Hmm. Jane Brodilan dia memandang bahwa semakin kita ada, maka semakin kita eh, ada dalam masyarakat. Apakah eh, hasil penelitian Bapak itu yang rumahnya bagus-bagus sekarang itu makin jor-joran atau makin apa? Kan itu bisa dikaitkan di situ, Pak. Nah, datanya sama kan? Datanya Ya. sama, cuman kita perbaharui dengan teorinya. Teorinya kalau kalau dulu mungkin masih eh, terkait adatnya, kita Hmm. pakai teori apa namanya eh, cenderung tentang konsumtifnya sekarang. Nah, sehingga Iya, apa tuh konsumtif? ya teori konsumtif, Pak. Dan Brodilan, simulakra, simulakrum. Ip, John, ready lah Pak. Dan Brodilan, Jean Brodilan. Dan Prodila. Nah, jadi teori Jean Brodilan itu tentang konsumtif itu akan membantu kita dalam melihat apakah konsumtifnya dalam pembangunan rumah-rumah itu eh, memunculkan simbol apa namanya prestisius atau Hmm. tidak. Itu Nah, dan nampaknya seperti itu ke arah situ nah, karena ya, mereka ingin menunjukkan begini loh, beda banget kami ketika dulu dengan sekarang gitu kan. ya itu Rata-rata bisa seperti itu munculnya itu. bisa di Ber bisa diuraikan dengan teori itu, dengan teori oh gitu ya, konsumtif Pak. itu. Jadi Teori eh, teori konsumtif ya Pak ya. ya teori konsumtif Jean Brodilan. John Prodila. Oke. Oke gitu dulu. Makasih banyak Pak Terima Misbaldin. kasih, Sharing session sharing. Kasih. terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Mulyadi dari Lampung, nggih, atas pertanyaannya. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Muhammad Misbahuddin atas jawabannya. Kemudian mungkin eh, ada pertanyaan lagi sebelum kami tutup untuk Zoom pada sore hari ini. Ya, cukup ya. Baik, mungkin sudah cukup ya untuk Zoom pada sore hari ini. Sebelum saya tutup, mohon untuk on cam semuanya untuk dokumentasi. Pak, jenengan screenshot nggih?
Oh, ngerekam ya. Bentar, saya screenshot ya. 1, 2, 3. Baik, sudah. Alhamdulillah untuk Zoom pada sore hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada pemateri Bapak Muhammad Misbahuddin M.Hum dan juga kepada seluruh peserta, terutama kepada Bapak Dahyul Daipon dan Bapak Mulyadi dari Lampung. Sama-sama, Mbak. Sama-sama. Makasih Pak Dokter, Pak Ya, Misbahuddin. sharing session di Terima kesempatan. kasih. Ya, Ya, kemudian untuk informasi kegiatan ini diselenggarakan 1 bulan sekali, nggih. Jadi mungkin nanti Bapak kalau misalnya ada waktu bisa bergabung kembali pada acara OJSK Research Academy. Dan sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Kemudian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak, makasih Pak Dokter Misbahuddin. Terima Terima kasih ya, kasih. Pak. Ya, Izin ya, ya, kawan-kawan. izin. Ya, sama-sama.